Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sholeh Salahuddin dari kelas BAIK. Di sini saya akan menerangkan tentang tauhid dalam konsep Islam, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian tauhid di sini ialah dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata tauhid merupakan kata benda yang berarti keesaan Allah. Kuat kepercayaan bahwa Allah hanya satu. Perkataan tauhid berasal dari bahasa Arab masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Secara etimologis, tauhid berarti keesaan. Maksudnya di sini yaitu meyakini bahwa Allah SWT adalah esa, tunggal, satu. Pengertian ini sejalan dengan pengertian tauhid yang digunakan dalam bahasa Indonesia, yaitu keesaan Allah. Mentauhidi berarti mengakui akan keesaan Allah, mengesahkan Allah. Jadi, tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan yang berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, macam-macam tauhid. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Dalam terminologi syariat Islam, istilah tauhid rububiyah berarti percaya bahwa hanya Allah lah satu-satunya pencipta, pemilik, pengendali alam raya yang dengan takdirnya ia menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam dengan sunah-sunahnya. Yang dimaksud dengan tauhid dalam rububiyah adalah bahwa alam raya ini diatur oleh mudabbir atau pengelola dan pengendali tunggal. Dialah Allah Maha Suci, pengolah alam semesta ini. Yang kedua ialah tauhid uluhiyah. Kata uluhiyah diambil dari akar kata ilah, yang berarti yang disembah dan yang ditaati. Kata ini digunakan untuk menyebut sembahan yang hak dan yang batil. Meyakini bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Tauhid ini merupakan implementasi dari kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan semua jenis ibadah seperti doa, sholat, takut kepada Allah, mengharap dan sebagainya. Yang B ialah tauhid dalam surat Al-Fatihah. Semua ayat dalam surat Al-Fatihah memiliki kandungan tauhid yang selalu terkait dengan ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran. Keterkaitan ayat-ayat tersebut bisa dilihat misalnya pada ayat kedua yaitu Alhamdulillahirabbil alamin yang menjelaskan tentang tauhid rububiyah. Keesaan atau ketauhidan adalah hanya milik Tuhan. Tidak ada makhluk yang pantas mendapat kata sifat Maha Esa jika ada Tuhan lain selain Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Maka berarti ada dua Tuhan yang memiliki pekerjaan sama. Dan hal tersebut tidak mungkin kalau di dunia ini ada dua Tuhan yang mengatur bumi, langit beserta isinya. Maka tentulah dunia ini hancur. Tetapi realitasnya tidak demikian. Hal ini menunjukkan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang esa, keesaan Tuhan meliputi keesaan dalam rububiyah, uluhiyah. Yang C yaitu tauhid dalam surat An-Nas. Surat An-Nas ayat 1-2 menjelaskan tentang bentuk tauhid rububiyah. Ayat pertama memberi petunjuk kepada manusia agar mengakui kelemahannya dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segalanya. Oleh karena itu, manusia hendaknya selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemelihara dan penguasanya. Yang B pada ayat 2, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dia adalah raja manusia. Dia yang berkuasa mengatur manusia. Manusia harus mengakui kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Yang C, ayat 3 merupakan ajaran tentang tauhid uluhiyah. Lafal ilah pada ayat ini mempunyai arti sesuatu yang dikagumi, dipuja, ditaati, dan akhirnya disembah. Setelah mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemelihara, penguasa, dan sesembahan manusia, sudah semestinya ia meminta perlindungan kepadanya. Yang D pada ayat 4-6 menjelaskan bentuk-bentuk kejahatan yang sering dihadapi manusia. Kejahatan itu berasal dari jin dan manusia. Terus yang D yaitu tauhid dalam surat Al-Falaq. Tauhid rububiyah pada surat ini hanya terdapat pada ayat 1
yaitu tentang peringatan agar kaum muslimin selalu berlindung kepada Tuhan pencipta semua makhluk, dengan tujuan supaya mereka terpelihara dari segala macam kejahatan atau akibat kejahatan yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk yang telah diciptakannya. Sedangkan ayat-ayat selanjutnya berisi tentang jenis-jenis kejahatan. Yang yaitu tauhid dalam surah Al-Ikhlas. Yang A yaitu ayat pertama berisi tentang pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berisi tauhid uluhiyah, yaitu pengakuan bahwa tidak ada ilah atau Tuhan yang patut disembah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang B ayat kedua berisi tentang pengakuan bahwa hanya Allah lah tempat bergantung semua makhluk, Dia yang menciptakan semua makhluk. Ayat ketiga dan keempat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri sehingga tidak pantas jika Dia memiliki orang tua ataupun anak. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala baik sifat maupun keadaannya. Yang terakhir penutup. Kesimpulan, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah dalam konsep Islam dapat memberikan bimbingan yang berproses dan bertahap kepada anak didik kita. Dan tauhid ini hanya diberikan secara pendewasaan. Ini oleh orang dewasa seperti orang tua, guru, agama kepada anak-anak agar mereka mempunyai keyakinan tauhid yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Serta dari kandungan Quran surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas sebagai tauhid dalam konsep Islam ini sendiri bahwasannya kalimat tauhid itu kalimat thayyibah, la ilaha illallah, yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, seorang manusia tahu bahwa Allah yang Maha Esa sebagai pencipta dan menisbikan selainnya sebagai ciptaannya atau makhluk. Dengan dasar ini, maka tauhid menjadi suatu yang penting dalam kehidupan manusia. Sebab, dengan membekali dasar tauhid, manusia akan selalu ingat kepada Allah. Tauhid akan mengantarkan manusia kepada posisi yang mulia, menjadi lebih sempurna dengan akan dimasukkannya manusia yang bertauhid ke dalam surga. Tauhid begitu penting bagi manusia, sebagaimana pentingnya kedudukan fungsi tauhid itu sendiri dalam konsep Islam. Begitu besarnya pengaruh tauhid atas kehidupan manusia, orang yang menolak tauhid akan hidup sengsara di dunia dan di akhirat. Sekian itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.